Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Abdul Aswa dengan NIM 2003061118 dari kelas PTNA. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur metabolisme dari karbohidrat. Yang pertama itu ada glikolisis, yang kedua ada glikogenesis, yang ketiga ada glikogenolisis, yang keempat ada HMP-san, yang kelima ada gluconeogenesis, dan yang keenam ada asam sitrat dan oksidasi pirufat. Baik, langsung saja. Yang pertama itu proses glikolisis, yaitu pemecahan gula. Yang pertama itu ada glukosa yang diubah menjadi glukosa 6-AP yang dibawa oleh enzim heksokinase dan glukokinase. Yang kedua itu ada fruktosa 6-AP yang diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat yang dibawa oleh fosfofruktokinase. Dan yang ketiga itu ada fosfoenol pirufat yang diubah menjadi enol pirufat yang dibawa oleh pirufat kinase. Maka dihasilkan oksidase 1 mol glukosa yang diubah menjadi 2 mol pirufat menghasilkan 8 mol ATP. Proses glikogenesis. Yang pertama, glukosa ditambah ATP diubah menjadi glukosa 6-P ditambah ADP dengan bantuan glukokinase dan heksokinase. Selanjutnya, glukosa 6-P diubah menjadi glukosa 1-P dengan bantuan fosfoglucokinase. Lalu, glukosa 1-P ditambah UTP diubah menjadi UDPG ditambah pirofosfat dengan bantuan UDPG pirofosforilase. Glikogenolisis, yaitu proses pemecahan glikogen. Glikogen atau glukosa berubah menjadi glukosa 1-fosfat ditambah glikogen dibantu dengan enzim glikogen fosforilase. Selanjutnya, glukosa 1-fosfat berubah menjadi glukosa 6-fosfat dibantu dengan enzim fosfoglucomolase HMP-san. Diawali dengan glukosa 6-fosfat berubah menjadi 6-fosfat glukoronat. Nah, di dalam proses ini terjadi juga pembentukan NADPH ditambah H dari NADP ditambah H2O. Selanjutnya, 6-fosfat glukoronat berubah menjadi ribulosa 5-fosfat. Di dalam proses ini terjadi juga pembentukan NADPH ditambah H oleh NADP dan pengeluaran CO2 atau karbon dioksida. Nah, sebagai tahap akhir, ribolusa 5-fosfat berubah menjadi ribosa 5-fosfat. Hasil akhirnya yaitu menghasilkan ribosa. Selanjutnya, siklus asam asitrat atau siklus Krebs. Siklus ini memiliki 8 tahapan. Yang pertama yaitu asetil. KOA akan berkaitan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis enzim sitrat sintase. Sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Selanjutnya, isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Dalam reaksi ini dilepaskan molekul CO2 dan dihasilkan NADH. Alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil KOA oleh enzim alfa ketoglutarat
dehidrogenase. Dalam reaksi ini akan dilepaskan CO2 dan dihasilkan NADH. Suksinil CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil CoA sintetase. Pada reaksi ini akan dihasilkan GTP yang kemudian dapat berubah menjadi ATP. Suksinat akan diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan dihasilkan FADH2. Fumarat akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat akan diubah menjadi oksalesetat oleh enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH. Hasil akhirnya yaitu siklus Krebs atau siklus asam asitrat akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2 dan 4 CO2. Oksidasi pirufat. Pirufat memiliki 3 atom karbon, akan kehilangan 1 atom C-nya. Nah, di mana 1 atom C tersebut akan berubah menjadi CO2 sebagai output dari proses dekarboksilase. Karena pirufat telah kehilangan 1 C, maka otomatis akan ada elektron yang lepas. Untuk menangkap elektron yang lepas, maka NAD berubah menjadi NADH. Karena pirufat telah kehilangan 1 C-nya, maka pirufat berubah menjadi asetil yang memiliki 2 atom C. Nah, untuk masuk ke dalam mitokondria khususnya matriks, asetil kemudian bergabung atau menghasilkan koenzim A sebagai tanda pengenal masuk menuju matriks. Nah, setelah masuk ke dalam matriks, asetil akan melepas koenzim A-nya karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Namun, asetil akan kembali menghasilkan koenzim A untuk digunakan di siklus Krebs. Hasil akhir dari oksidasi pirufat adalah 2 NADH, 2 CO2, 2 asetil koenzim A. Yang terakhir ada gluconeogenesis, yaitu pirufat berubah menjadi oksaloasetat, kemudian oksaloasetat berubah menjadi PEP, PEP berubah menjadi 2-bisfosfogliserat, 2-bisfosfogliserat berubah menjadi 3-bisfosfogliserat, kemudian menjadi 1,3 bisfosfogliserat. 1,3 bifosfogliserat berubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat, kemudian dengan dihidroksiton fosfat melakukan isomerase menghasilkan fruktosa 1,6 bifosfat. Fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan enzim fosfat fosfatase berubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat dengan bantuan enzim fosfoheksomerase berubah menjadi glukosa 6 fosfat. Akhirnya, glukosa 6 fosfat berubah menjadi glukosa. Hasil akhirnya atau produk hasilnya yaitu glukosa atau. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai jalur metabolisme pada karbohidrat. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Selamat sore, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.